Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Inan Wijaya. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu Java dan bagaimana sejarah Java bisa terbuat. Langsung saja kita mulai videonya. Bahasa pemrograman Java bisa jadi merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan saat ini. Cakupan bahasa Java sangat luas, mulai dari bidang web, terutama di server, aplikasi desktop, dan yang paling booming saat ini adalah aplikasi mobile atau Android. Java adalah bahasa natif atau bahasa asli untuk membuat aplikasi Android. Dan saat ini jumlah perangkat mobile sudah jauh melampaui perangkat komputer atau laptop. Selain itu, bahasa Java juga menjadi bahasa pemrograman wajib untuk setiap kampus atau institusi pendidikan komputer, terutama ketika membahas materi pemrograman berbasis objek atau PBO, atau dalam bahasa Inggris disebut Object Oriented Programming atau OOP. Mengutip Wikipedia, bahasa pemrograman Java adalah General Purpose Computer Programming Language that is concurrent, class-based, object-oriented, and specifically designed to have as a few implementation dependencies as possible. Terjemahan bebasnya, Java adalah bahasa pemrograman umum atau general purpose yang konkuren atau menjalankan banyak hal secara bersamaan, berbasis kelas, berorientasi objek, dan dirancang secara khusus agar tidak bergantung pada sistem tertentu. Dari pengertian ini, kita melihat fitur-fitur terpenting dalam bahasa Java. General Purpose Computer Programming Language. Java dirancang sebagai bahasa pemrograman umum yang bisa dipakai untuk membuat berbagai aplikasi, mulai untuk aplikasi desktop, website, aplikasi mobile, hingga embedded device seperti mikroprosesor atau perangkat pintar. Ini berbeda dengan bahasa pemrograman yang secara khusus dipakai untuk pembuatan aplikasi tertentu. Sebagai contoh, bahasa pemrograman PHP secara khusus dipakai untuk membuat website saja. Concurrent. Dalam teori komputasi, concurrent programming adalah fitur sebuah bahasa pemrograman yang bisa menjalankan banyak hal dalam satu waktu. Lawan dari kata concurrent adalah sequential programming, di mana alur pemrograman diproses secara berurutan dari awal hingga akhir. Secara umum, concurrent programming akan meningkatkan performa dari aplikasi yang dibuat. Class-based Object Oriented. Mungkin inilah fitur yang paling terkenal bahasa Java, yakni pemrograman berbasis objek. Berbeda dengan kebanyakan bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman prosedural dan objek sekaligus, seperti C++, PHP, atau Python, bahasa Java hanya menyediakan konsep objek saja. Fitur pemrograman objek ini memang akan memudahkan dalam pembuatan aplikasi yang kompleks. Namun, di sisi lain juga membuat bahasa Java relatif lebih susah dipelajari, terutama bagi pemula. Saya sendiri menyarankan tidak menjadikan bahasa Java sebagai bahasa pemrograman pertama. Konsep pemrograman objek baru pasti dipelajari jika sebelumnya Anda pernah belajar bahasa pemrograman prosedural seperti bahasa Pascal, C atau C++. Designed to have a few implementation dependencies as possible. Bahasa Java memiliki moto Write Once, Run Anywhere, yang menekankan bahwa satu kode program Java yang kita tulis bisa langsung berjalan di banyak perangkat dan berbagai sistem informasi tanpa perlu dikompil ulang. Untuk mendapatkan fitur seperti ini, bahasa Java menggunakan konsep bytecode dan JVM, Java Virtual Machine. Sejarah bahasa Java. Konsep awal bahasa Java dikembangkan pertama kali pada tahun 1991 oleh perusahaan Sun Microsystems. Beberapa programmer di perusahaan tersebut merasa bahwa C dan C++ yang saat itu sedang populer tidak lagi mencukupi untuk proyek yang sedang mereka kerjakan. Sun Microsystems kemudian membuat tim kecil yang bernama Green Project. Tujuannya adalah untuk mengembangkan bahasa pemrograman yang baru yang lebih baik dari C++. Beberapa anggota penting dari tim tersebut diantaranya James Gosling, Mike Sheridan, dan Patrick Naughton. Ketiga programmer inilah yang nantinya dinobatkan sebagai co-founder dari bahasa Java. Bahasa baru ini pada awalnya bernama bahasa Oak, yang terinspirasi dari pohon oak yang tumbuh di depan kantor James Gosling. Bahasa Oak ditujukan untuk perangkat televisi interaktif, namun dianggap terlalu canggih untuk teknologi TV kabel pada saat itu. Di tahun 1993, Green Project mengalihkan fokus utama pengembangan bahasa Oak ke teknologi yang dikenal sebagai Internet. Akhirnya, di tahun 1995, Sun Microsystems secara resmi merilis bahasa pemrograman ini sebagai bahasa Java, karena ternyata Oak sudah terdaftar sebagai merek dagang di perusahaan lain, yakni Oak Technologies.
Pemilihan bahasa Japa terinspirasi dari Japa Coffee atau kopi Jawa. Karena itulah logo bahasa Japa berupa gambar cangkir kopi. Konsep dasar dari bahasa Japa sendiri banyak terinspirasi dari bahasa C dan C++. Sehingga jika Anda sudah familiar dengan salah satu bahasa ini, kode pemrograman Japa terasa sangat mirip. Dalam perjalanannya, perusahaan Sun Microsystems diakuisisi oleh Oracle pada tahun 2010, sehingga pemilik dari bahasa Japa saat ini adalah perusahaan Oracle. Meskipun begitu, mayoritas teknologi yang ada di bahasa Japa berlisensi open source GNU General Public License, sehingga bisa dipakai dengan gratis. Bahasa Japa terbagi ke dalam beberapa bidang teknologi sesuai dengan target sistem yang dirancang. Di antaranya, Japa Micro Edition atau Japa ME ditujukan untuk membuat aplikasi di perangkat kecil, embedded system dengan komputasi yang terbatas seperti kalkulator, TV box, jam tangan, dan lain-lain. Japa Standard Edition, Japa SE ditujukan untuk perangkat komputer, desktop, atau server. Japa Enterprise Edition atau Japa EE ditujukan untuk perangkat besar seperti aplikasi internet. Sampai saat ini, bahasa Japa tetap menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer, dan karena penggunanya untuk membuat perangkat Android, membuat bahasa Japa menjadi salah satu bahasa pemrograman yang wajib dipelajari. Sekian video penjelasan apa itu Japa dan bagaimana sejarahnya. Jika terjadi kesalahan penyebutan nama atau kesalahan dalam materinya juga, kalian bisa langsung komentar di bawah. Atau kalian ingin menanyakan suatu hal yang kalian tidak mengerti, atau kalian bisa request sesuatu yang akan saya lakukan ke depannya gimana. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.